Terus Saleh. Ini. Duduk aja, Bib. Lebih tajam sama guru-guru besar di depan semua ini, para habaib. Maaf lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibit tat wal mi'raj wal buraq wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'addabun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala Allahi wal qalam. Syamsud duha wa badrud duja nurul huda misbahul qasim nabil harmain mahbubun indal masyriqain wal maghribain. Fa ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, para hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan serta kita cintai, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yaitu para habaib, wabil khusus Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid dan Al-Habib Alwi bin Hasan Al-Hamid dan Al-Habib Zainal Abidin bin Hasan Al-Hamid dan Habib Hasan bin Rijal Al-Habsi, para habaibnya yang tidak bisa ulun sebutkan, para syarifah. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majlis kita yang mulia ini pada malam ini. Semoga dengan berkah kehadiran para habaib di tempat ini yang insyaallah mudah-mudahan kita mendapat nadrah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus juga yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Saleh, Guru Salimi, dan para guru-guru yang lainnya, wabil khusus kepada khadimul majlis Guru Muhammad Nur. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah Ta'ala berkahi mereka, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan, Allah angkat segala penyakit-penyakitnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir pada malam ini tanpa terkecuali semoga kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah dan mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak lupa marilah kita senantiasa selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita malam ini masih dapat meluangkan waktu kita, mengosongkan waktu kita atau menyempatkan diri kita untuk dapat hadir di tempat yang insyaallah tempat tersebut akan mengundang rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis burdah. Semoga harapan kita pada malam ini tidak lepasnya kita di tempat ini atau tidak berpindahnya kita di tempat ini, melainkan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah sehatkan badan kita, dan semoga apa yang kita niatkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita seberataan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita masih berada di bulan yang agung, bulan Rajab. Dikatakan bulan Rajab ini Syahrul Asab, bulan yang
paling berlimpah, bulan yang Allah limpahkan dan segala rahmatnya serta ampunannya. Marilah yang sebagaimana hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul memuliakan di bulan Rajab, sehingga dengan bulan Rajab tersebut dia muliakan karena di sini bulannya Allah, dengan memperbanyak amal soleh serta ingin meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bulan tersebut suatu peristiwa terjadi yang dinamakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara seorang sang Khalik Allah yang Maha Agung mempertemukan zat yang mulia kepada sang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah taala memilih bulan Rajab karena perjumpaan sang kekasih antara Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak pernah terjadi semenjak alam semesta diciptakan sampai hari kiamat pun hanya terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sangatlah kita bersyukur kepada Allah, sehingga di antara semua makhluk bahkan Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah hanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita ini patut memperingati, mengingatkan, mengambil sejarah yang paling mulia yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sejarah perjalanan Isra wal Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, menceritakan di dalam Al-Qur'annya, dalam surah Al-Isra, dalam surah An-Najm, dalam surah Al-Insyiqaq. Banyak yang Allah ceritakan dalam tersebut, yang biasa kita kenal dalam surah Al-Isra yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, berarti yang telah memperjalankan, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Dengan kalimat asra ini berarti dalam bahasa Arab itu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang berhajat kepada orang yang diperbuat. Jadi antara orang yang memperbuat dan diperbuat. Siapa? Bi'abdihi, sebagai maf'ul yang diperbuat, berarti Allah yang memperbuat. Maha suci Allah. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat subhanalladzi? Bukan alhamdulillah, tapi subhanalladzi, maha suci Allah. Berarti kalau Allah mengawali dengan kalimat maha suci, berarti di situ kesempurnaan dalam semua apa yang Allah perbuat. Tiada kekurangan. Maha suci apa? Maha suci daripada kebohongan. Maha suci daripada kelemahan. Maha suci daripada kekurangan. Bahkan maha suci yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ini sangat-sangat sempurna dalam perjalanan tersebut. Jadi wajiblah kita harus mengimani, mempercayai, walaupun hal sesuatu yang kita tidak bisa memikirkannya, dengan perjalanan yang sangat singkat, sesingkat apapun, hanya kalau seandainya dari segi akal manusia itu perjalanan bisa dicapai dengan kurang lebih 2 bulan antara Baitullah menuju Baitul Maqdis dengan berjalan berkendaraan onta. Belum naik antara langit ke pertama, langit kedua sampai ke Sidratil Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah dengan beberapa hijab, itu memerlukan waktu berpuluh ribu tahun. Tetapi di sini namanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan perjalanan daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakini sudah Allah taala memperbuat sesuatu apapun yang mustahil pasti terjadi. Iyalah, pasti terjadi. Ini daripada syukurnya kita daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam singkat tersebut
Perjalanan Isra wal Mi'raj ini perjalanan di waktu malam. Lailam minal Masjidil Haram, di waktu malam yang sangat singkat dari Baitullah menuju Baitul Maqdis. Apa saja yang Nabi alami dalam perjalanan tersebut? Banyak rintangan. Bukan hanya Nabi ini berjalan mendapat kesenangan, kegembiraan, tapi banyak juga hambatan, cobaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan salah satunya Nabi berjalan di suatu kota, Qusur Sam, melihat suatu kota yang megah, bangunan kota-kotanya, sehingga Nabi disuruh berhenti oleh Sayyidina Jibril, sholat 2 rakaat. Kita menyambung kisah yang semalam lah, yang malam Senin semalam kita sambung. Nabi melihat sembahyang, disuruh Sayyidina Jibril sholat 2 rakaat, sehingga setelah itu berjalan lagi oleh Nabi kita Muhammad bersama Jibril. Nabi bertanya, Sayyidina Jibril bertanya, Atadri aina sholaita? Apakah engkau tahu ya Rasulullah di mana engkau sholat? Nabi kata tahu. La ma'adri, aku tidak tahu, kata Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya engkau sholat di Baitul Laham, tempat wulida Isa ibn Maryam. Itu engkau sholat di tempat kelahirannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, jadi Nabi itu dalam sejarah itu, Nabi itu diperlihatkan, disuruh mendatangi tempat-tempat yang bersejarah daripada nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Allah Musa, Nabi Isa. Bahkan disuruh Nabi ini ditampaikan, diajak oleh Sayyidina Jibril ke tempat pekuburannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Kenapa? Supaya apa? Itu menjadikan ibrah, menjadikan suatu pelajaran bagi kita. Berarti kita itu apabila ada tempat-tempat yang menjadikan situ tempat sebab turunnya rahmat Allah, tempat yang penuh keberkahan, itu disuruh kita menziarahi. Kayak itu. Jadi Nabi kita tuh mengajarkan lawan kita, singgah ke sini, tempat bersejarah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi ini. Itu Nabi melajari lawan kita supaya kita ini datang ke tempat di situ ada keberkahan. Bukan Nabi kita ini mengambil keberkahan daripada Nabi tersebut. Bahkan Nabi ini sumber keberkahan. Supaya ini sebagai teladan bagi kita. Ziarah ke tempat wali, ziarah ke tempat ini, sholat 2 rakaat. Kita. Jadi kalau kita berziarah kemana-mana itu, kemana aja, ke wali mana, apabila bukan hanya tempat makomnya saja, tapi rumahnya tuh perlu kita ziarahi. Tempat ma'badnya, tempat ibadahnya, sholat 2 rakaat, itu lebih bagus. Mengambil tabarruk, mengambil keberkahan daripada tempat yang mana di situ Allah jaga, tempat yang mustajab, Allah kabulkan setiap orang yang berdoa di tempat tersebut. Kayak di kota Tarim, tempatnya daripada ma'bad Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim itu tempatnya itu kalau kurang lebih, kalau dihitung zaman sekarang nih, dari zaman Syekh Abu Bakar bin Salim itu kurang lebih mungkin 500 tahun, 5 abad atau 600 tahun. Itu tempat keranjangnya aja kita pernah ziarah. Kalau kita ini kayu-kayu aja mungkin sudah dimakan rayap. Kayu kayak apa aja harapnya 100 tahun, 200 tahun udah hancur. Ini sudah ratusan tahun, 5 abad, 6 abad masih diutuh. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu suatu menjadikan kemuliaan bagi tempat-tempat yang di situ ada keberkahan daripada orang yang mau berziarah ke tempat tersebut. Nah, itulah hikmah Nabi kita dibawa oleh Sayyidina Jibril ke tempat Nabi Allah Isa, Nabi Musa, tempat bercakap-cakap, untuk mempelajari supaya kita itu tempat keberkahan perlu kita datangi. Sehingga terus berjalan Nabi kita Muhammad SAW. Di perjalanan Nabi SAW bertemu melihat jin ifrit. Dia orang jin ifrit. Jadi nang kisah jin ifrit itu ada sudah di zaman Nabi SAW. Jin ifrit ini mukanya seram, sehingga mengikuti dalam perjalanan ini kepada Nabi SAW di belakang. Sehingga Nabi menoleh, jin ifrit itu membawa dengan satu obor api, membawa obor bahasa kita, hendak mengganggu Rasulullah dalam perjalanan. Sehingga Nabi ke sini diumpatinya, Nabi ke kanan diumpatinya, mengganggu Rasulullah. Kayak orang yang dikejar hantu itu nah. Lalu kata Sayyidina Jibril, "Ya Rasulullah, aturidu an uallimuka
Apakah engkau mau akan aku ajari beberapa kalimat yang apabila engkau baca kalimat tersebut, maka engkau terhindar daripada gangguan jin tersebut. Jin ifrit tadi. Ini jin ifrit ini kepala dari segala jin. Ayo, kepala segala jin ini apabila engkau baca ya Rasulullah, maka jin ifritnya akan terbakar hangus. Apa doanya? Kalimat yang dibaca tersebut, A'udzubillah, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yuzawijuhunna barun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Nah, itu doanya. Jadi mungkin kita anak diganggu jin malam-malam atau di rumah rasa gelisah, takut, baca aja ini. Itu insya Allah jauh. Ayo, hantu pun jauh. Untuk minta lawan guru Muhammad Nur kan doanya tuh bacanya kan lawan guru Hadi ada juga itulah. Di kitab Isra Mi'raj itu kalimat yang paling berharga yang diajarkan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW sehingga dibaca tergugur jin tadi. Tergugur dari jin tadi. Berjalan terus, berjalan. Ini baru Isra lah. Ini Isra ini perjalanan antara Baitullah menuju Baitul Maqdis. Perjalanan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan lagi ada pasaru hatta ala qaumin. Nabi berjalan. Lalu Nabi didatangkan ala qaumin. Ada suatu kaum yang mana kaum tersebut yazra'una fi yaumin wa yasuruna fi yaumin. Satu kaum ini, mereka ini menanam bahasa kita. Tulak kepuhumaan, menanam, umpamanya menanam kurma, besoknya langsung tumbuh. Menanam kurma langsung tumbuh. Menanam kelapa, tanam kelapa langsung tumbuh. Menanam apa lagi, Beb? Buah apel langsung tumbuh. Menanam apa ini hebat banget berarti. Mungkin kita kalau mungkin menanam baras 3 bulan lah 6 bulan hanya itu kan mensyukur kalau banjir atau kalau dimakan hama. Ini rezekian aja tuh hitungannya kan. Hanya 6 bulan menghadangi lawas benar. Merawatnya apa segala ini hanya hari itu jadi tanam langsung tumbuh. Apa aja yang pian tanam tumbuh. Lalu Nabi kita penasaran, wahai Jibril itu siapa? Golongan dari mana, umat siapa, apa yang mereka perbuat semasa hidupnya di dunia. Lalu kata Sayyidina Jibril, waqalu haulail mujahidun fi sabilillah taala. Itu mereka-mereka itu yang selalu berjihad, orang yang selalu berjuang membela agama Allah. Orang yang selalu berjuang fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah, membela agama Allah, membantu agama Allah. Itu. Waya tudha'afu lahumul hasanat sehingga Allah Ta'ala memberikan lipat pahala ganda sampai 700 kali lipat. Jadi kalau orang itu apabila membela agama Allah itu pahalanya bukan 1 tapi berlipat-lipat sampai 700 kali lipat yang Allah berikan pahala orang tersebut. Sehingga wa ma'anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Berjihadnya bukan hanya dengan tetapi dengan harta yang dia jihadkan. Maksudnya di sini orang yang menanam invest untuk akhirat pasti dia akan dapatkan nanti kelak di akhirat. Orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah, membantu masjid, membantu majelis, membantu orang susah, membantu untuk dakwah syiar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menikmati, akan mendapatkan nanti suatu tanaman yang dia tanam waktu di dunia akan menikmati hasilnya akan di akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan Nabi melihat di dalam surga diperjalankan oleh Nabi Sayyidina Jibril, malaikat Jibril memperlihatkan kenikmatan surga dan calon-calon penghuni surga. Nabi berjalan ke dalam neraka melihat orang-orang penghuni azab daripada pedihnya neraka dan bahkan melihat para calon-calon daripada api neraka. Dan bahwasanya setelah itu terus berjalan itu suatu gambaran yang sebagai ibrah mengambil hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus Nabi berjalan, Nabi mencium ada suatu pekuburan.
Pekuburan ini bau harum. Bau harum, harum. Heran, ini makamnya siapa, ini kuburnya siapa? Nah, jadi Nabi itu tulak ziarah juga ke kubur, katanya ibaratnya Nabi ini sudah daripada sunnatullah, ajaran Nabi kita. Jadi kalau orang yang membantah masalah ziarah kubur ini, kalau usah didengari, kalau usah ini Nabi yang melajari kita untuk selalu berziarah ke makam para aulia wassalihin. Yang penting anak mendapat satu tabaruk kepada ziarah makam orang soleh itu harus menjaga daripada hati kita. Makanya kan dalam kemarin disebutkan riwayat dari Syekh Hasan Al-Maghribi, dari riwayat dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas, in julusuka inda waliyin min awliyaillah, duduknya engkau sebentar di sisinya para waliullah itu, hayyin au maitin, yang hidup atau yang meninggal. Kita nih ziarah tempat wali yang hidup kah, yang sudah meninggal pun. Kahal bisyatin, seperti orang yang memeras air susu sebentar lah tuh, memeras susu tuh nah, kan. Nah, tuh, memeras susu. Air susu bini kan mau keluar susunya, kacak itu. Susu sapi kah, susu kambing tuh pengen peras keluar lah tuh, stumat lah tuh. Atau kasyajin baydatin, seperti orang yang memasak telur. Kan masak telur tuh lawas lah, stumat lah. Lain merabus telawas. Ini kasyajin baydah, seperti memasak telur. Nah, itu khairul laka anta budallah fi zawiyatil ar kullihi. Itu lebih bagus, khairul laka min anta budallah fi zawiyatil ar di kullih. Itu lebih afdal, lebih bagus engkau ini, bahasa kita tuh, kita ini beribadah, kita datangi tempat-tempat ibadah seluruh bumi ini nah. Siapa nang suah nang ibadat kayak di Bengalon ini, berapa masjid, berapa musola udah pian jarahi sembayang di situ, kena pindah ke sini sembayang di situ. Belum nang kena nang semuanya seluruh bumi itu nah. Pian jarahi tempat ibadah tuh sembayang. Atau khairul laka min anta budallah adu waka irban. Atau ibaratnya batang tubuh kita nih kalau kita beribadah nih sampai hancur. Soalnya ibadah kita asam urat, sakit pinggang, banyak sampai bayang tarawih, banyak alasan macam-macam lah. Bayang tarawih 20 rakaat aja itu, apalagi sampai hancur awak. Nah itu lebih baik daripada kita berziarah makam wali. Maka berziarah makam wali itu makanya kalau usah tapi lawas. Cukup baca Fatihah 4, hadirkan hati kita. Kan disuruh, makanya kan di dalam makam wali itu baca Fatihah ini berapa kali. Senang bihimat. Yang penting hati kita hadir, menjaga adab kita dalam terhadap di makam para wali. Datang orang bersedekah juga nah. Insyaallah kabul hajat kita tuh. Nah, itu cara kita hendak supaya diterima daripada ziarah kita dan kabul segala apa yang dianiatkan di makam para waliullah. Sehingga tadi pekuburan Nabi kita bertanya, makam siapa ini harum? Pekuburan siapa? Lalu jalan Sayyidina Jibril, itu makam Siti Masyitoh. Siti Masyitoh ini makam anak asuhan daripada Fir'aun. Bahasa kita tuh pembantu lah. Masyitoh, karena sebab inya Masyitoh ini, dengan sebab pekuburannya harum, karena inya menjaga imannya kepada Allah, sehingga disiksa oleh Fir'aun, anak supaya berubah menyembah Fir'aun, tetap inya menetapkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya tukang suruhnya anak Fir'aun tuh nah, bahasa kita yang tukang jar kita ini salon. Nah, nang merawatkan anunya ininya. Jadi tiba-tiba Masyitoh ini tukang suruh kan, asal kalimat Masyitoh tuh masyata yang sutu mustun tuh sisir artinya. Tukang salonnya lah bahasa kita. Tegugur, terkajut. Apa jar Masyitoh? Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, celaka Fir'aun. Nah, terdengar anaknya Fir'aun, alaki gairun abai, apakah kau ada mempunyai Tuhan selain abahku? Karena zaman dulu tuh Fir'aun tuh penguasa. Artinya orang yang kada menyembah Fir'aun akan dibunuh atau disiksa. Kenapa? Karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Jadi Masyitoh, naam, aku punya Tuhan, Allah Rabbi, Tuhanku Allah. Maka melaporkanlah anaknya Fir'aun terhadap Fir'aun, terdengar. Kenapa? Karena Masyitoh ini menyimpan keimanannya terhadap Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya umpat aja di istana itu umpat aja, cuma tetap inya beriman kepada Allah, tidak menyembah daripada Fir'aun.
tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, sehingga terdengar oleh Fir'aun bahwasanya Masyaiton ini tidak mau menyembah, dipanggil, ditanya, betulkah engkau tidak mempercayai aku sebagai Tuhan? Adakah Tuhan selain aku? Dan Masyaiton ada, yaitu Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhanku. Sehingga aku beri kesempatan, panggil suamimu, anak-anakmu, kukumpulkan. Artinya bukan engkau aja ini. Apakah suamimu, anakmu tidak beriman dengan aku? Semuanya, kata-kata Siti Masyaiton. Maka panggil semua. Apa? Disiapkan suatu bejana, bahasa kita nak dibakar di suatu tempat, dibakar, hendak diancam. Apabila engkau tidak sekarang ini tidak mengakui aku sebagai Tuhan, kata Fir'aun, maka akan aku bakar satu persatu dari anakmu, suamimu, dan engkau pun ikut tenggelam di kuali panas tersebut. Tiba-tiba di baiat, di pengakuan sebagai Tuhan adalah Fir'aun, tetap Allahu Rabbi, Allah, bahwasanya Allah adalah Tuhanku, dilempar lakinya. Kalau kita kayak apa rasanya lah, laki dibunuh, diancam gara-gara masalah iman aja, masalah keimanan. Cuman namanya Siti Masyaiton tetap kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhan? Tetap Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, dilempar anaknya. Sampai anaknya yang lagi bayi pun, Siti Masyaiton ada bahasa kita umur masih bayi, yang kada bisa berpandir itu, subhanallah, Allah tunjukkan bisa berpandir. Makanya dalam riwayat sejarah itu ada 4 orang anak yang di masa kecilnya bisa berpandir. Syahidu Yusuf, Sahibu Juraid, dan anak daripada Siti Masyaiton, dan Nabiullah Isa ibni Maryam. Nah, termasuk ini anaknya Masyaiton yang bisa berpandir. Apa kata anaknya Siti Masyaiton? Wah ibu, biarlah kita binasa di dunia, biarlah dia membakar kita, tetapi yang penting tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya langsung bertambah kuat, kokohlah dengan mendengarnya anaknya Masyaiton berucapkan, maka semakin bertambah imannya Siti Masyaiton kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilemparlah semuanya ke dalam bejana api tersebut. Dijadikan satu kuburan, maka kuburan tersebut menjadi harum sampai sekarang. Itulah satu kemuliaan yang didapat oleh daripada Siti Masyaiton karena menjaga tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah terus menerus panjang misalnya ini banyak yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahanlah ini yang sedikit, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran supaya kita mudah-mudahan mendapat keberkahan daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah angkat segala penyakit kita. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.